فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat 5 waktu dan jagalah solat pertengahan, yaitu solat asar, dan selalulah berdiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang taat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di beberapa tempat dari sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum ala salatihim yuhafidhun. Di ayat yang lain, walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga solat-solat mereka. Ayat-ayat ini adalah penjelasan akan suatu kewajiban penting di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, yaitu menjaga dari solat 5 waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan terhadapnya. Dan penjagaan terhadap solat 5 waktu ini itu akan dimudahkan untuk seorang hamba, akan menjadi ringan baginya apabila dia memahami dan mengambil beberapa sebab. Sebab-sebab inilah yang akan membantunya di dalam menunaikan solatnya, menjaga dari kewajiban yang agung ini. Sebab yang pertama adalah dia memahami kadar keagungan solat, bahwa solat itu adalah suatu hal yang besar, suatu hal yang agung di dalam agama ini, karena dia adalah rukun Islam yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rukun yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah yang diagungkan, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan kewajiban salat ini telah diwajibkan terhadap umat Islam dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Mekah. Ia adalah kewajiban setelah kewajiban terhadap tauhid dan menghindari segala bentuk kesyirikan, dan dia adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Salat ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia hidup, yaitu di atas langit. Salat ini satu-satunya dari syariat
yang diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, di mana syariat-syariat yang lain diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Salat 5 waktu ini tadinya adalah 50 waktu atau 50 kewajiban. Kemudian diringankan. Akhirnya menjadi 5 waktu, dan 5 waktu ini kedudukannya sama dengan 50. Karena itulah harus dipahami kadar dan kewajiban dari kadar dan keagungan dari salat 5 waktu ini dan salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan terhadap umat Islam. Maka ini akan membantu seorang hamba, memudahkannya untuk melaksanakan ibadah yang agung tersebut. Kemudian yang kedua, dari sebab yang membantunya untuk bisa menegakkan salat dan menjaganya adalah dia selalu mengingat bahwa salat ini adalah pemuliaan terhadap umat ini, keagungan dan ketinggian derajat untuk mereka. Karena itulah salat 5 waktu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna li ahadikum nahran bibabi ahadikum fayagtasilu minhu fil yawmi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Bagaimana pendapat kalian apabila ada sebuah sungai di pintu salah seorang dari kalian, kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah ada dari kotorannya yang tersisa? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kata beliau, itulah salat 5 waktu, yukaffiru bihas sayyi'at, digugurkan dengannya dari kejelekan-kejelekan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fayuhsin wudu'ah, thumma yaqum fayusalli raka'ataini." Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, kemudian dia berdiri, lalu dia melakukan salat 2 rakaat, muqbilun bihima biqalbihi wa wajhihi, dia menghadap dengan hati dan wajahnya di dalam salatnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib atasnya untuk masuk ke dalam sorga. Disebutkan dari pengampunan dosa, dari ketinggian derajat, dan dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Karena siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Mereka ada malaikat-malaikat atau ada hal-hal di depan dan di belakang mereka yang menjaga mereka karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjaga dan memelihara salat, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dan memelihara mereka. Kemudian salat 5 waktu ini dikatakan di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salati kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga terhadap salatnya, maka untuknya cahaya dan burhan, bukti yang terang, serta keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najah. Barang siapa yang tidak memelihara salat itu, maka dia tidak akan punya cahaya dan tidak akan punya burhan, juga tidak akan memperoleh keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yuhsyaru ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Karena meninggalkan salat itu bukan perkara yang ringan, bahkan tidak ada dari amalan-amalan yang dipandang meninggalkannya kekufuran kecuali dari salat. Kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, "Lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah." Sungguhnya mereka, para sahabat, para tabi'in, tidak melihat ada sebuah amalan yang apabila ditinggalkan itu adalah kekufuran kecuali salat. Dan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah." Sungguhnya antara seorang lelaki
antara seorang lelaki dan kekafiran serta kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dalam hadits Buraidah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat itu, maka dia telah kafir. Dan kafir di situ di pendapat mayoritas ulama terdahulu adalah keluar dari Islam, wal iyadzu billah. Karena itulah salat ini adalah hal yang agung yang hendaknya selalu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang membantu seorang hamba untuk bisa menjaga salat 5 waktunya adalah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pembesaran terhadapnya. Sebab salat itu adalah ibadah yang agung dan di dalamnya seorang hamba berdiri dan dia bermunajat kepada Rabbnya. Sebab seorang apabila di dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yunaji rabbahu, sungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka seorang hamba dari perkara yang meninggikan derajatnya dan membedakannya dengan selain mukmin adalah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Karena itulah salat itu adalah jalan seorang itu untuk berdiri kepada Rabbnya, bermunajat kepadanya, menghadap untuknya. Dia datang dengan hatinya, dengan wajahnya, dan dengan segala hal yang ada pada dirinya. Kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari perkara yang membantu seorang hamba sehingga dia mampu menjaga salatnya adalah dia selalu mengingat bahwa salat ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim. Nikmat dan karunia lebih berharga. Kadang sebagian salat sunnah lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat subuh sunnah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi pada solat-solat 5 waktu yang ditulis oleh para ulama berjilid-jilid buku menjelaskan tentang keutamaannya, dan telah datang di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak keutamaan tentang solat itu. Dia adalah perkara yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang harusnya selalu kita perhatikan. Apabila seorang itu mendatangi masjid untuk sholat 5 waktu, dari rumahnya dia berwudu, telah gugur dari dosa-dosanya. Begitu dia keluar, dia membaca dari doanya, dia telah memperoleh berbagai kebaikan. Begitu dia melangkah, pada setiap langkahnya dia angkat 1 derajat, digugurkan sebuah dosa. Begitu dia masuk ke dalam masjid, maka rahmat meliputinya dengan doa, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi dari karunia dan rahmatnya. Ketika dia masuk ke dalam salat, masuk ke dalam masjid, disyariatkan untuknya berbagai ibadah, dan di dalam salatnya tersebut terdapat jenjang-jenjang penghambaan yang sangat tinggi. Karena itulah seorang yang membaca surah Al-Fatihah saja, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berbicara langsung kepada hambanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qusimatis salatu baini wa baina 'abdi nisfaini." Telah dibagi salat itu antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Kalau si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hamidani 'abdi," hambaku telah memujiku. Kalau si hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, "Athna alayya 'abdi," hambaku telah menyanjungku. Dan kalau si hamba berkata Maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, "Majjadani 'abdi," hambaku telah mengagungkanku, membesarkanku. Dan kalau si hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian kalau dia berkata ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, maka Allah akan kabulkan permintaan dari hambanya. Allah seakan-akan berbicara dengan hamba tersebut, memberikan dari permohonannya. Maka itu cukup dari keagungan solat yang sangat besar. Karena itulah seorang hendaknya selalu menghadirkan bahwa solat 5 waktu ini adalah nikmat yang sangat besar, perkara yang sangat agung,
yang membantu seorang hamba di dalam kehidupannya. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang membantu seorang bisa semangat di dalam menjaga solatnya, istiqamah terhadap solat 5 waktu adalah dia selalu memelihara solatnya, dia lakukan 5 waktu secara berjamaah di masjid, karena itu adalah kewajiban atas setiap lelaki dari umat Islam ini. Dan di dalam solat 5 waktu itu kata Nabi SAW, man shalla ma'al imami arba'ina yawman yudriku fiha takbiratul ihram, barang siapa yang salat bersama imam selama 40 malam dia mendapati padanya takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan, akan ditulis untuknya 2 pembebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, keselamatan dari kemunafikan dan keselamatan dari api neraka. Salat ini adalah pembeda antara seorang mukmin dan munafik. Karena itu ciri di masa Nabi SAW dari kaum munafikin tidak menghadiri solat 5 waktu di masjid. Dan ini yang akan membedakan di dunia, dan itu pula yang akan membedakan di akhirat. Yauma yukshafu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika mereka diajak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tidak mampu untuk mereka melakukan hal tersebut, padahal mereka sudah dipanggil di dunia untuk melakukannya. Adapun seorang mukmin, dia akan mudah bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala di hari yang dahsyat itu. Adapun seorang munafik, punggungnya tiba-tiba menjadi keras, seakan-akan dia tidak mampu untuk menggerakkannya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah dari sebab yang membantu seorang hamba di dalam kehidupannya, sebab keberkahannya. Wasta'inu bis sabri was salah, ambillah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Dan itu pula sebab kelapangan rezeki dan kemudahan untuk seorang hamba. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah engkau terhadap hal tersebut. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Karena itulah ini adalah suatu kewajiban yang harusnya selalu bersama seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Tidak boleh dia lalaikan. Bahkan dari hal yang selalu diingatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Karena itu datang berbagai konteks, berbagai bentuk tentang peringatan, penjelasan akan keagungan solat 5 waktu ini dan solat-solat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menjadi orang-orang yang selalu salat kepadanya dan ditutup kehidupannya dengan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita bahwa pernah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu pagi, lalu beliau siapkan wudunya dan apa yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sal, mintalah." Maka Rabi'ah berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya memohon agar saya bisa menemanimu di sorga. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa ghaira dzalik, barangkali kamu minta saja yang lain." Kata Rabi'ah, bersikuku akan permintaannya, "Huwadak, itu yang saya minta ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'ainni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah saya supaya saya bisa memohonkan hal tersebut untukmu kepada Allah. Bantu dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lamu rahimakumullah,
إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون